warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dari Dinas serta rekan-rekan P3K. Yang pertama di sini, yang masuk pertama saya ya. Di sini saya akan menyinarkan tentang hasil orientasi yang kemarin, tentang laporan hasil orientasi P3K SMA Negeri 1 Kabupaten Pemalang tahun 2023. Nah, perkenalkan juga nama saya Dian Haji Prasetyo SPD ya. NIM 19870403 2022211111, jabatan ahli pertama guru bimbingan dan konseling. Untuk mentornya Bapak Dr. Purnomo SPD dan SPD HTC. Berikutnya di sini ada 11 peserta untuk gelombang 1 angkatan 4, kuliahnya di SMA Negeri 1 Kabupaten. Nah, yang pertama itu latar belakang. Di sini untuk latar belakang di sini itu untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Nah, di sini pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Nah, di sini ada untuk PP-nya, untuk PNS sendiri PP-nya 11 tahun 2017, untuk P3K sendiri PP-nya nomor 49 tahun 2018. Nah, sebelum ASN menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi dan fungsi serta nilai-nilai etika jabatan, sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya ASN. Di sini untuk visi dan misi SMA Negeri 1 Kabupaten yaitu unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, kreatif dalam karya, berdasarkan iman dan takwa. Untuk visi misi SMA Negeri 1 Kabupaten saya sendiri. Dan untuk misinya itu menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pembelajaran gratis, mengembangkan minat bakat dan potensi kreatif peserta didik, membentuk watak karakter, akhlak karimah peserta didik, mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan, membangun kebersamaan antara warga sekolah serta antara sekolah dan masyarakat atau stakeholder. Nah, yang berikutnya yaitu tentang rencana hasil kerja P3K. Ya. Untuk tujuannya di sini yaitu tercapainya prestasi akademik siswa dengan indikasi terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat dan potensi kreatif siswa. Berikutnya pelaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa. Yang berikutnya terwujudnya kultur sekolah yang mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, untuk rencana hasil kerja bimbingan yaitu terlaksananya pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Dan yang berikutnya pelaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, untuk rencana kerja ya, yang saya buat untuk tahun kontrak 1 yaitu tentang kegiatan meliputi manajemen bimbingan, meliputi program-program bimbingan dan konseling, karena saya di sini mengaku bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling, asesmen kebutuhan peserta didik, rencana pemberian layanan kegiatan bimbingan, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, analisis hasil bimbingan dilaksanakan secara berkala. Nah, untuk tahapan kegiatannya itu administrasi pembelajaran, meliputi kalender pendidikan, rincian pekan efektif, DCM atau daftar cek masalah, program tahunan bimbingan dan konseling, program semesteran bimbingan dan konseling, rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling, evaluasi, analisis dan tindak lanjut layanan bimbingan konseling, daftar siswa asuh, laporan pelaksanaan, jadwal kelas, buku agenda, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan prosentase kehadiran peserta didik. Nah, untuk hasil kegiatan dan tahapannya itu meliputi laporan meliputi perencanaan bimbingan, program-program bimbingan dan konseling,
Rencana pemberian layanan, kegiatan bimbingan, menilai dampak evaluasi proses dan hasil bimbingan, analisis hasil bimbingan siap dilaporkan. Untuk penerapan nilai akhlaknya, nilai-nilai berakhlaknya yaitu menyusun rencana pelaksanaan layanan guna meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah serta mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan. Untuk yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas dan kesiswaan tentang kebutuhan peserta didik dan permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan. Untuk tahapan ini yaitu bimbingan klasikal, laporan bimbingan konseling individu, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Untuk hasil dan tahapan, laporan program dan pelaksanaan bimbingan konseling serta memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik dan memberikan saran dan pertimbangan dalam kegiatan belajar. Untuk penerapan nilai berakhlaknya sebagai guru BK atau bimbingan konseling, saya menghargai setiap orang apapun latar belakang dan setiap menawarkan bantuan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, kegiatan diklat fungsional dan workshop diikuti sesuai dengan ketentuan. Untuk tahapan kegiatan yaitu mengikuti diklat, literasi digital, dan workshop implementasi kurikulum merdeka. Untuk hasil kegiatan dan tahapannya itu mendapatkan sertifikat diklat dan workshop. Untuk penerapan nilai berakhlak, ya, saya mengikuti diklat fungsional dan workshop untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk perbaikan metode dan proses kerja. Yang berikutnya, nomor 4 yaitu kegiatan kalian guru dalam meningkatkan kompetensi dan keprofesian guru. Kegiatannya itu mengikuti supervisi. Untuk hasil supervisi, untuk penerapan nilai berakhlaknya melakukan perbaikan tiap hari serta selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Dan yang berikutnya itu kegiatan ekstrakurikuler TIK. Dan di sini untuk tahapan kegiatan ekstrakurikuler TIK itu pembuatan program kegiatan ekstra TIK. Untuk hasil tahapan itu Office meliputi pembelajaran Word, Excel, PowerPoint, Canva, dan Gmail. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, saya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dengan mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja AGT. Nah, yang berikutnya itu pengawasan ujian kegiatannya. Untuk tahapan kegiatannya itu pengawasan PTS pasca. Untuk hasil penerapan itu karena saya sebagai bimbingan konseling itu hanya membuat berita acara dan kehadiran siswa. Untuk penerapan nilai berakhlaknya dalam melakukan pengawasan saya harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan bertanggung jawab, berdedikasi untuk meningkatkan kualitas kinerja, memiliki integritas tinggi. Dan yang terakhir itu kegiatannya, pelaksananya kegiatannya mendukung tugas guru. Untuk tahap kegiatannya itu mengikuti MGBK, supporter kabupaten dan organisasi PGRI. Hasil kegiatan tahapan kartu anggota MGBK atau anggota PGRI. Penerapan nilai berakhlak dengan mengikuti kegiatan MGBK dan PGRI, saya menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara untuk bertanggung jawab, berdedikasi untuk peningkatan kualitas kinerja, memiliki integritas tinggi. Terima kasih. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Mungkin ada tanya dari udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih pada Mas Jan. Terus dulu ke Mas Jan. Ini pemaparan yang pertama berkaitan dengan seminar pada pagi hari yang saya Mas Dian Nasi Prasetyo. Secara umum oke, dalam artian itu adalah suatu rencana kegiatan orang kerja selama tahun pertama ya, tahun pertama dan seterusnya. Nah, yang cukup menarik di sini adalah pada kaitannya dengan core value, ya core value antara ketiga dan ASN saya kira sama tadi core value-nya ASN adalah berakhlak. Berakhlak itu kalau tidak salah itu merupakan satu akronim ya. Artinya sebetulnya satu singkatan yang membentuk seolah-olah menjadi kata. Akhlakan dari kata tapi sebetulnya itu akronim atau singkatan, yaitu akuntabel. Ada akuntabel ini kan berarti dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang namanya akuntabilitas publik. Kemudian kompeten berarti memiliki satu kemampuan atau kapabilitas dalam level yang lebih tinggi. Kemudian harmonis ini berarti bisa mengakomodasi dari semua komponen atau dari semua instrumen yang ada di setiap unit tersebut. Kemudian juga dalam ini berkaitan dengan secara hierarki strukturalnya berarti pada yang namanya pimpinan. Kemudian adaptif atau mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi, mampu untuk menyesuaikan diri dengan hal yang ada, tidak kaku. Kemudian kolaboratif, kerjasama yang ada di semua lini dalam satu instansi atau satu unit kerja. Nah, yang ini saya sampaikan atau mungkin itu penjelasan pada Mas Diana bisa memberikan satu tambahan di situ berkaitan dengan kolaborasi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Mas Dian selaku guru BK dalam penanganan siswa yang melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Izin menjawab ya Pak. Kaitannya dengan kolaborasi secara penanganannya tentang keseluruhannya. Ya, agenda keseluruhan kita berhubungan dengan tentunya dengan kelas tata kesiswaan tentang kaitannya permasalahan siswa. Nah, nanti kalau hasil dari itu Pak, dari wali kelas atau kesiswaan anak-anak yang mungkin yang bermasalah, kita akan tidak lanjuti Pak, tidak lanjuti dengan seperti yang saya sampaikan yang pertama yaitu tentang bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Seperti itu agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu bisa mungkin bisa terselesaikan dengan pengarahan dari semua. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Artinya bahwa dalam satu kegiatan tidak ada yang namanya bisa berdiri sendiri. Artinya pasti ada orang lain karena kita sebagai manusia minimal yang namanya manusia kan terdiri dari dua unsur ya, unsur jasmani, unsur rohani. Kalau unsur rohani kan kadang-kadang ada mesti antara roh yang tidak kelihatan. Kalau jasmani baru menjadi mayit kan. Itu tak manusia secara individu. Tapi kalau manusia secara sosial berarti manusia akan membutuhkan manusia lain. Manusia lain. Kadang manusia membutuhkan satu sama lain juga bisa hubungan itu. Manusia menjadi segala bagi manusia lain. Manusia yang satu menyerang manusia yang lain. Tapi di sini dibutuhkan adalah kolaborasi. Ya. Artinya konsistensi dari pembimbingan berkaitan dengan korban ASN yang berakhlak tadi. Apa yang dengan dituliskan di situ nanti kami harapkan bisa diimplementasikan dan itu konsisten itu artinya tidak hanya secara teori tapi nanti diterapkan dalam keseharian. Dan saya yakin Mas Dian pasti bisa. Terima kasih. Itu saja cukup. Coba terus tepuk tangan dulu lagi untuk Mas Dian.